Bismillahirrahmanirrahim. Sa'altuka ya Ghaffar afwan wa taubatan wa bil qahri ya qaharu khud man tahayyara. Sa'altuka rabbi حتى القلب والجسد وعافية الأبدان والآل والولد وطول حياة في كمال استقامة وحفظا من الإيجاب والكبر والحسد ورزقا حلالا واسعا غير ناقص يكون عونا على منهج الرشد وعلما مباركا فيه أفهم الكتب ورأيا سديدا يغفع الآل والولد وأمنا من البلاء والهول والفتن لأوطاننا وعصمة من ذوي الحسد وحسن أداء للحقوق جميعها على ما تحبه وترضاه يا صمد وأغفر لنا تواب عن الحق والهدى من الأقرباء والبعيدين والأبعد بفضلك يا رحمن يا محسن الورى وجاهين نبي المصطفى خير من سجد عليه صلاة الله ثم سلامه والآل والأصحاب ومن للعلا قصاد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأبيه وأمه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته الطاهرين أجمعين. ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العالمين والمصنفين والمؤلفين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين. ثم إلى حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. ثم إلى حضرة الشيخ حسن علي الشاذلي. وإلى حضرة سلطان العلماء الشيخ عز الدين عبد السلام. وإلى حضرة سيدنا إمام النووي. وإلى حضرة جميع أساتذتنا. وإلى حضرة جميع أهل قبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها. ثم إلى حضرة جميع أهل قبورنا. اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu utawi hadis at-tasi'u kang kaping 9 wal isyruna lan 20 an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah akhbirni mugi ngabari panjenengan ing ingsun mugi ngabarano cara perintah ngabarano tuan ing ingsun bi amalin kelawan amal yudkhiluni kang bisa nglebokake apa amal ing ingsun nglebokake al jannata ing swarga wa yubaiduni lan ngedohake apa amal ing ingsun anin nari saking neraka. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi laqad sa'alta yakti temen-temen takon sapa sira an adimin saking perkara kang agung wa innahu satemene amal iku layasirun yakti gampang alaman ing atase wong yasara kang gampangake hu ing man sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah alaihi ing atase man. Sithik-sithik terus diingat. Hadis yang nomor 29 yaitu saking Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal adalah seorang sahabat yang termasuk pentolan sahabat dalam ilmiah. Qultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al jannata wa yubaiduni anin nar. Mugi jenengan maringi pirsa dhateng kula bi amalin dengan suatu amal tersebut yang bisa yudkhiluni bisa memasukkan apa amal ni ingsun al jannata ing swarga wa yubaiduni anin nari dan amal tersebut bisa menjauhkanku dari neraka. Ya, amal-amal tersebut ya amal yang bisa memasukkan kita ke swarga itu adalah suatu keberuntungan yang sangat tidak ada bandingnya, sangat besar tidak ada bandingnya dibandingkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ya. Kalau kita bisa bisa mengerti dengan betul itu akan tidak ada artinya. Kebahagiaan kehidupan di dunia ini kalau dibandingkan nanti ketika kita di surga itu tidak ada bandingnya. Terus amal tadi wa yubaiduni anin nar dan amal tersebut bisa menjauhkanku dari api neraka. Kabejan yang paling bejo yaitu ketika kita nanti masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Kebahagiaan dunia itu akan hilang ketika kita sudah bisa meresapi ini semua. Bayangkan masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Terus dawuh Kanjeng Nabi laqad sa'alta an adimin. Sesuatu yang kamu tanyakan itu adalah sesuatu yang agung, yang sangat besar. Sesuatu perkara yang sangat besar. Dan wa innahu layasirun alaman yassarahu wa hu ta'ala alaih. Sesungguhnya amal tersebut ya, ini yang perlu kita garis bawahi juga. Amal tersebut pasti mudah terhadap orang yang memang sudah dikehendaki Allah mudah untuk mengamalkannya. Allah itu akan memudahkan seseorang untuk melakukan amal-amal tadi ya. Amal-amal tadi yudkhiluni al jannata wa yubaiduni anin nar. Semua itu akan terasa mudah. Contoh
cara kita melakukan sholat. Sholat itu ya bagi orang yang tidak digampangkan oleh Allah, yang tidak dimudahkan oleh Allah itu ya sangat berat. Tetapi bagi orang yang sudah memang dimudahkan untuk melakukan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk melakukan sholat, itu ya terasa ringan, terasa enteng. Kalau belum melakukan ya masih di hati masih ada ganjalan, tetapi ketika sudah melakukan itu terasa plong. Dan itu la yasirun alaman yassarahu wahu ta'ala alaih, dimudahkan oleh Allah. Yaitu perkara yang ditanyakan, yaitu salah satunya yaitu tak butuh waha ingin to tak butuh nyembah sira Allah ing Allah. La tusyriku aja nyekutake sapa sira bihi ing Allah sayan ing suwiji-wiji. Menyembah kepada Allah dan tidak mensekutukan kepada Allah. Nah, la tusyriku terkadang itu cara bahasa kita sering dikatakan musyrik. Musyrik itu menstatuskan sesuatu yang selain Allah sama dengan Allah. Ini ya. Sebenarnya yang sama dengan Allah itu ya tidak ada. Allah itu Khalik, semua yang ada di bumi baik itu apa itu, entah batu, ya pohon, ya gunung yang mungkin disembah oleh orang-orang lain, orang-orang di luar kita, itu sebenarnya juga tidak pantas. Kayak patung kok disembah, kita hal-hal yang kita ini lucu, pokoknya sesuatu yang lucu. Musyrik adalah menstatuskan sesuatu makhluk dengan Khalik. Itu sebenarnya juga tidak ada, hanya anggapan orang-orang tersebut. Sebenarnya ya tidak ada yang setara dengan Allah. Sesuatu yang berhak untuk disembah itu ya tidak ada, kecuali hormat, ta'zim, ngono ku ya memang diajarkan menghormati seseorang yang lebih tua, yang lebih hebat, yang lebih alim, itu memang diharuskan untuk ta'zim, menghormati, ta'zim. Yang nomor satu yaitu menyembah kepada Allah dan tidak memusyrikan, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu yang selain Allah. Watuqimu sholata, watuqimu lan jumenengake sapa sira as-sholata ing salat dan melakukan salat. Selanjutnya watu tiyaz zakata lan aweh, watu tiyalan aweh sapa sira az-zakata ing zakat. Watasuma lan puasa sapa sira Ramadhana ing wulan Ramadan. Watahujulan haji sapa sira al-baita ing Baitullah. Ini kalau dilihat dari tarkibnya latusriku bihi syai'a, terus watuqimu ini pakai rofa as-sholata, terus watu tiya itu kok menjadi nasab, watu tiyu cara. Tapi ini huruf ilat, termasuk huruf ilat yang memang digawe ngono. Watu ti az-zakata, terus watasuma, huruf mane itu watasuma. Nah di kitab yang Arba'in Nawawi yang lain watasumu Ramadhana. Enggak apa-apa. Ya. Yang nomor satu menyembah Allah, yang kedua yaitu melakukan sholat yang pokok. Terus waktu ti zakata lan memberikan zakat, terus selanjutnya poso pada bulan Ramadan ini yang poso fardu, terus watahuju al-baita dan haji di Baitullah di Mekah Mukarramah. Nah, hal-hal yang semacam itu 1, 2, 3, 4, 5 ini ya terasa berat bagi ya orang yang tidak diberi kemudahan oleh Allah. Tetapi kita alhamdulillah dan mugi-mugi seterusnya dimudahkan, dientengkan oleh Allah untuk bisa melakukan itu semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Summa qala sumuli ngendika sapa Kanjeng Nabi, ala adulluka
ana toh urung nuduhake sapa ingsun ing sira ala abwabil khairi ing atase pira-pira lawange kebagusan. Ing atase pira-pira lawange kebagusan. Cara-cara kita melakukan kebaikan. Terus jawabe ini as-saumu utawi poso iku junatun menjadi tameng. Wasodaqatu utawi sedekah iku tutfi'u bisa nglebur apa sedekah al khati'ata ing kaluputan kama tutfi'u kaya oleh mateni apa alma'u annara ing geni. Wa sholatur rajuli lan sholate wong lanang fi jaufil laili ing dalem tengahe wengi summatala monggo nuli maca sapa Kanjeng Nabi maca ing ayat tatajafa junubuhum anil madaji'i hatta balagha sehingga tumeka sapa Kanjeng Nabi nggih maca ayat kuwi mau tumeka ing ya'maluna ing dawuh ya'lamuna. Selanjutnya yaitu apakah aku belum menunjukkan kepadamu jalan-jalan kebaikan abwabil khairi itu tadi. Terus as-saumu utawi saum utawi poso iku junatun bisa menjadi benteng. Poso itu bisa menjadikan benteng untuk melakukan hal-hal yang negatif. Paling tidak poso ketika kita melakukan poso itu tidak bisa mengendalikan ketika kita omong kasar, omong sing saru, omong sing menimbulkan hal-hal yang negatif. Paling tidak itu ketika kita poso mosok arep omong sing rada kasar iki ya kira-kira ya kita tetap eling posone. Ingat kamu sedang poso, cara kamu berbicara sing rada wangun, sing rada sopan. Mungkin di luar poso ya rada sembarangan, tapi ketika kita melakukan poso, cara bicara kita ya rada hati-hati. Wasodaqatu tudfi'u al-khati'ata kama tudfi'u al-ma'a an-nar. Sedekah itu bisa melebur kesalahan atau keburukan seperti leburnya banyu pada api. Ini secara kita nalar, secara nalar kita itu sedekah itu bisa menghentikan, bisa memadamkan api dendam kepada orang yang kita sedekahi. Kalau ada si A dendam sama si B atau punya rasa jengkel, tetapi si B ini ternyata mau sedekah kepada si A, sedikit banyaknya rasa jengkel itu bisa rada redem. Paling tidak rada redem. Maksimalnya ya bisa baik lagi. Sedekah bisa meredamkan bentuknya marahnya orang lain kepada kita, kepada orang yang melakukan sedekah. Ini akal kita dengan sendirinya bisa menerima. Wong dikei wong kok ora seneng. Terus kan yo ora bangun to. Senajan to yo wong wingi mungkin rada jengkel rada apa. Beda lagi kalau dendamnya melebihi apa sesuai kapasitas dendamnya tentunya ya. Nah, dendamnya jengkele tahu nyalai terus pernah nyalai gampangnya kalau dikeruskan 100.000 rupiah nanti sedekahnya imbang dengan 100.000 rupiah. Kalau dendamnya jengkelnya mau 100.000 rupiah nggak nyodakoi kok hanya 20.000 rupiah ya urung krus. Sholat terus selanjutnya wasolatur rajuli fi jawfil laili, dan sholatnya seorang laki-laki di tengah malam. Ini ya bukan laki-laki toh, nanti ada perempuan barang juga begitu. Sholatnya seorang perempuan di tengah malam. Sumatalat, kemudian Nabi Muhammad SAW membaca ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Ini terusannya gimana ya?
tatajafa junubihim anil madaji'i yad'unahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Terus kul fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini sampai 2 ayat berarti. Bima kanu ya'malun. Kata-kata tatajafa junubuhum anil madaji'i ini adalah tataja benggang sapa wong keliru. Tatajafa benggang apa junubuhum lambunge sahabat anil madaji'i saking nggon turune. Maksudnya ini adalah kinayah. Kalau di kitab ini Majalis Saniyah ini adalah kata-kata kinayah. Kinayah itu adalah kebalikan dari hakikat. Kalau majas soreh. Kebalikannya piye? Kalau majas kebalikannya apa? Soreh kok sing hakikat. Nah kinayah kewalikane mbah kuwi. Kinayah hakikat majas soreh. Apa sing kinayah kewalikane soreh cetha atau sing majas kewalikane balikannya hakikat. Kalau ini ayat termasuk ayat kinayah. Benggang lambunge saka nggon turu itu artinya tangi melakukan sholat. Benggang carane apa jenenge? Menggangake carane meninggalkan tempat tidur untuk melakukan sholat. Sholat di tengah malam itu alasannya kalau di sini sholatur rajuli fi jawfil laili, sholatnya seseorang di tengah malam. Tengah malam itu biasanya lebih identik, lebih khusyuk daripada sholat yang dilakukan di siang hari. Ya. Makanya sering di Al-Quran itu ada wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Termasuk sholat tahajud di tengah malam itu lebih bisa mengena, lebih bisa khusyuk, lebih bisa dekat kepada Allah daripada kita melakukan sholat di siang hari. Tentunya ya yang sholat sing iki sholat tengah malam, bukan sholat fardu. Ada juga yang mengatakan ini adalah sholat fardu. Sholat fardu termasuk sholat isya dilakukan di sepertiga malam yang akhir. Kalau kita sering pernah atau mungkin nggak tahu, sholat isya di sepertiga malam yang akhir. Awake dhewe turu bar maghrib ya bablas. Sholat isya sekalian sholat subuh. Kalau dulu para alim, para ulama sholat isya, sholat subuh itu menggunakan wudhunya sholat isya, itu memang sholat isyanya memang tepat waktu dan subuhnya tidak sampai hadas. Tetapi kita melakukan sholat subuhnya pakai sholat isya, wudhunya sholat isya, ternyata sholat isyanya jam 4:30 pagi. Ngono ki yo cara awake dhewe yo sering, aku yo sering. Nah, Mas Habib tidak boleh. Selanjutnya Sumakola tumuli ngendika sapa Kanjeng Nabi Allah ukhbiruka ana ta urung ngabari sapa ingsun ing sira birosil amri kelawan pokoke perkara. Wa umuduhu lan cagake lan sakane umur wadirwatu sanamihi lan luhure punuke pira-pira umur. Ngene iki carane. Yang dibicarakan, apakah aku belum menceritakan kepadamu tentang pokoke perkara, terus saka iki cagake perkara, terus puncake perkara tadi, ya. Sesuatu ini ibarat wit lah. Birosil amri,
pokoknya perkara berarti pokok itu ada di bawah. Ini kalau pokoknya kuat berarti nanti wa umuduhu cagae nanti juga kuat. Terus wadir watu sanamihi lan luhure punuke atasnya cagak tadi itu ada suatu itu juga kuat. Terus kultu ngendika sapa ingsun bala ya Rasulullah, itu maksudnya ya Mu'ad bin Jabal ini, bener ya Rasulullah. Terus kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul amri utawi pokoke perkara iku al islamu Islam wa umuduhu utawi cagake amr iku as-sholatu sholat wa dirwatu sanamihi utawi dhuwure punuke amr iku al jihadu jihad. Kalau pokoknya dasarnya itu Islam, terus cagake itu sholat, terus dhuwure meneh itu adalah jihad. Jihad ini ya harus bagi kita yang sudah bisa kapasitasnya sudah mencapai jihad sekecil apapun sebenarnya juga jihad. Menyuruh anak kita untuk melakukan sholat itu ya termasuk jihad amar ma'ruf nahi mungkar atau amar ma'ruf. Terus summa kola tumuli ngendika sapa Kanjeng Nabi ala ukbiruka ana ta hurung ceritane sapa ingsun ing sira bimilaki dzalika kullihi kelawan kowe mengkono-mengkono amr kullihi ya sekabehane dalik. Kultu ngendika sapa ingsun bala ya Rasulullah. Fa akhadha mongko nyekel sapa Kanjeng Nabi, mongko ngalap sapa Kanjeng Nabi bilisanihi kelawan lisane Kanjeng Nabi. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi kufa nyegah sapa sira alaika ing ngatasé awak hira hadza ya ing hiya iki lisan. Kultu matur sapa ingsun ya Nabi Allah. Wa inna sak temene kita iku lam akhadhu yakti wong kang den tatrapi lamu akhaduna yakti den tatrapi bima kelawan perkara natakal lamu kang ngucap sapa kita bihi kelawan ma faqala monggo ngendika sapa Kanjeng Nabi takilat kelangan ka ing sira sapa ummuka ibu ira wahal Yakubu ana toh ora piye iki ana toh ora pripun niku nibakake ana toh ora nibakake ing nas iki dhamire fa'il maring ndi ana toh ora nibakake apa mbah urung ketemu annasa ing manungsa finare ing dalem neraka ala wujuhihim ing atase pira-pira raine nas auqala utawa ngendika sapa Kanjeng Nabi ala manakhirihim ing atase pira-pira janur irunge nas illa haso itu kejaba illa haso itu alsinatihim kejaba lesane kang den nerusake carane iki ngene kejaba ucapan kuwi mau bisa dipaneni apa yang diucapkan pasti akan dipaneni akan dibalas nyerupake gogo ila khaso itu alsinatihim kejaba lesan kang den serupake gogo kang den paneni nas apa yang kita ucapkan itu bakal kita paneni. Terus selanjutnya yaitu ala ukbiruka bimila idzalika kullih qultu bala ya Rasulullah fa akhadha. Intine Nabi Kanjeng Nabi itu mengisyaratkan memegang lisannya gitu, mencegah lisannya bahwa
apa yang akan diucapkan, bahwa yang akan diucapkan lamu akhaduna bima natakan lamu bihi, kami semua akan dibalas dengan apa yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan itu pasti akan mendapat balasan ya. Terus kuwi mau apa-apa yang kita ucapkan nanti akan kita panen ini juga. Apa kita berbuat baik, berkata baik akan mendapatkan pahala, berbuat baik juga akan mendapatkan dosa. Rawahu riwayatake ing hadis sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Wa qala lan ngendika sapa Tirmidzi, hadisun utawi hadis iku hasanun, hadis kang hasan, sahihun tur ya kang sahih. Tentang ucapan terbiasa kita kalau mengatakan berkata sesuatu itu ya kita tetap mendapatkan ucapan baik, mendapat kalau di lagu qasidah itu gimana tuh, ucapan baik menjadi doa. Terus Mas Miki ya, pokoknya ketika kita mengucapkan apa saja, ketika kita mengucapkan baik itu juga akan mendapatkan balasan, ketika kita mengucapkan yang jelek juga mendapat balasan. Nanti kalau kita sudah dewasa mengucapkan, berkata kepada anak kecil, nyenani anak kecil dan atau anak sejajar dengan kita, jangan mengatakan sesuatu yang menisbatkan mereka ya. Jangan menisbatkan mereka dengan sesuatu yang negatif. Gampangane kok nyerupake wong kok ngono kuwi kaya maling lah, ngono kuwi hal-hal yang semacam itu padahal dia tidak maling, ngono kuwi ya jangan. Ucapan sing elek-elek termasuk sing saiki sering kita dengar, wah sidik-sidik budrek. Ya, kalau kita tradisi di luar sana mungkin banyak, tetapi kita ya diusahakan jangan. Walaupun itu sesuatu yang tidak ada dampak negatifnya mungkin, tetapi nanti kalau itu kita turuti nanti merembet lagi nanti ya kejeron. Makanya sekecil apapun kalau bisa kita hindari, jangan sampai kejeglonge sampai kejeron. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.